semuanya, selamat bergabung di channel aku Bianca Kartika. Buat kalian yang baru pertama kali ini ketemu sama aku, halo, salam kenal. Jadi guys, setiap hari entah itu di DM Instagram atau di komen YouTube aku, itu pasti selalu aja ada yang nanya, Kak gimana sih caranya biar bisa kuliah di Korea gitu, biar bisa dapat beasiswa ke luar negeri gitu ya. Nah jadi di video aku hari ini, aku pengen mendedikasikan video ini khususnya buat adik-adik yang mungkin yang masih SMA atau bahkan SMP. Karena setelah aku dewasa kayak sekarang ini, itu aku kayak baru nyadar bahwa ternyata tuh apa yang aku lakuin waktu aku masih SMP, SMA, itu tuh bener-bener sangat berpengaruh sama masa depan aku yang sekarang. Oh ya, terus kalau aku nggak salah bulan-bulan Juli kayak sekarang ini tuh di Indonesia lagi nih nggak sih zamannya apa tahun ajaran baru gitu. Jadi ada yang naik kelas mungkin atau ada yang mau masuk kuliah. Oh iya, kemarin tuh banyak banget yang curhat gitu di DM Instagram aku. Banyak banget yang galauin UTBK. Sekarang namanya UTBK ya nggak sih? Kalau dulu aku tuh sebutnya SBMPTN ya, yang waktu mau masuk kuliah itu. Banyak banget yang galauin UTBK. Kalian ada nggak guys? Jangan-jangan salah satunya pejuang UTBK lagi nonton di sini? Ada nggak? Komen ya guys di bawah kalau ada. Oke, jadi kalau menurut aku sih ya, yang paling penting yang harus diingat baik-baik itu adalah bahwa apa yang kita lakuin hari ini itu akan berpengaruh terhadap masa depan kita atau hari esok. Nah, misalnya nih ya, kalau kita hari ini tuh SMA gitu ya, rajin belajar, terus nanti dapat kampus yang bagus, dapat kerjaan yang bagus. Tapi sebaliknya coba, misalnya nih males-malesan gitu ya, terus pas mau cari kampus tuh susah gitu, terus nyesel, aduh pengen ngulang masa SMA deh, pengen lebih rajin belajar, aduh coba aja dulu tuh rajin belajar gitu, pengen ngulang, bisa nggak? Nggak bisa kan, karena yang emang namanya waktu pasti nggak bisa diulang. Makanya itu kenapa menurut aku apa ya, penting banget buat kita selalu melakukan yang terbaik hari ini, karena waktu nggak bisa diulang dan itu akan sangat menentukan perjalanan kita di hari berikutnya. Nah terus kalau ngomong-ngomong cara belajar ya, cara belajar aku tuh kayak gimana sih? Nah aku setelah sampai sekarang ini aku menemukan metode yang paling baik sebenarnya kalau untuk belajar itu adalah metode preview, belajar dan review. Ini tuh juga metode yang dilakuin sama anak-anak Korea di sini kalau aku lihat ya. Jadi maksudnya gimana? Jadi preview itu sebelum kita ke kelas gitu ya, sebelum kita diajarin sama guru, itu kita di rumah kita preview dulu nih, hari ini tuh kita bakal belajar apa sih? Itu kita kayak baca-baca aja gitu. Ini tuh nggak perlu kita yang udah harus pinter atau gimana. Yang penting tuh kita tahu dulu gitu loh guys. Nanti tuh bakalan diomongin apa sih gitu. Jadi nanti pas lagi di kelas guru yang ngejelasin, itu tuh kita kayak udah sedikit ada gambaran gitu, nggak yang pelangga-pelongo ini apa gitu. Jadi pas di kelas itu lebih gampang ngerti. Nah setelah belajar di kelas ada lagi namanya review. Kalau review itu jadi setiap misalnya abis pulang kelas gitu ya, kita baca lagi apa yang tadi diajarin sama guru kita. Nah terus salah satu momen yang paling penting gitu ya, yang kayaknya nih semua anak-anak tuh mengerahkan seluruh kemampuannya itu adalah pas persiapan SBMPTN ya nggak sih, atau UTBK ya, pokoknya untuk ujian masuk kampus lah. Nah kalau dulu sih aku ikut persiapan di bimbel gitu ya, di bimbel offline. Cuman menurutku juga bimbel ini juga ada kurang enaknya sih. Selain dia harganya kan lumayan ya, lumayan mahal gitu, nggak murah. Terus kalau bimbel ini kan kita udah ditentuin banget gitu kan guys, kayak hari ini jam segini sampai segini gitu. Nah jadi tuh kadang-kadang gimana ya, aku tuh udah capek banget pulang sekolah tapi maksain diri harus masuk ke kelas gitu. Jadi ya kadang-kadang kalau gurunya ngejelasin tuh aku yang sebenarnya nggak nangkep banget gitu, nggak terlalu masuk ke otak karena kitanya udah capek gitu kan. Maaf ya bapak ibu guruku saat itu, tapi jujur itu berat banget. Terus juga gurunya ngajarin cuma sekali gitu kan. Jadi kalau misalnya pas itu aku ketiduran atau aku lagi nggak nyimak, ya udah lewat terus bye bye gitu. Apalagi sekarang lagi pandemi gini, aku rasa sih susah ya buat bimbel offline gitu. Tapi sebenarnya sih kalau aku lihat ya, justru zaman sekarang itu zamannya kalian tuh udah sangat enak banget karena apa-apa udah serba online. Bahkan buat belajar pun udah ada platform belajar online gitu yang bisa kita buka kapan aja, kita dengerin di mana aja, mau diputer berapa kali pun sampai kita ngerti bisa gitu. Nah salah satu platform buat belajar online yang menurut aku bagus dan lengkap banget itu adalah Ruang Guru. Pasti kalian juga udah pada tahu lah ya guys sama Ruang Guru. Nah mungkin kalau di sini ada teman-teman yang belum tahu, jadi Ruang Guru itu tuh platform gitu ya, atau aplikasi buat belajar online. Jadi di sana tuh kita bisa lihat materi apa aja ya, mau dari SD, SMP, SMA gitu, mau IPA atau IPS, mau buat apa latihan soal kayak buat persiapan UTBK atau buat simak UI, itu semuanya ada gitu. Jadi bayangin aja kita itu kayak punya guru pribadi 24
jam gitu, yang bisa kita dengerin gitu ya, penjelasannya bisa kita lihat mau kapanpun, mau kita ulang-ulang berapa kali pun sampai ngerti itu bisa. Nah ini sih menurutku life changing banget gitu, makanya setauku juga ini Ruang Guru ini jadi layanan pendidikan kayak nomor 1 ya setauku se-Asia Tenggara gitu. Oh ya guys, aku juga lagi ada kode voucher di Ruang Guru, nanti kalian bisa pakai kode voucher aku buat dapetin diskon sampai hemat 900.000. Nanti aku kasih tahu ya guys. Ya guys, kita langsung aja belajar bareng. Nah, jadi di sini itu kita bisa pilih tuh, kita mau materi kelas berapa. Dari kelas 1 SD dong ada ternyata. Terus ada kelas 10 IPA, mau sampai IPS, terus sampai buat persiapan UTBK nih, buat yang mau siap-siap SBMPTN juga ada. Nah, sekarang kita coba ya guys, kalian mau yang IPA atau mau yang IPS nih guys. Aku dulu 12-nya 12 IPA, jadi kita coba yang IPA dulu kali ya. Oke, coba kita simpan. Nah, nanti di sini langsung ada banyak banget tuh guys pilihan materinya. Dari matematika, biologi, kimia, fisika. Ya ampun, dulu tuh aku paling suka pelajaran kimia. Nah, kita coba kimia ya. Nah, di sini ada banyak nih pilihan materi-materi kelas 12 IPA. Tuh, siapa yang lagi belajar ini? Coba komen di bawah ya. Nah, coba ya, sekarang kita cek yang ini, yang sifat koligatif larutan. Nih, kalian lihat kan di sini ada yang tulisannya konsep kilat. Ini adalah bagian favorit aku dari Ruang Guru. Jadi kalau di konsep kilat itu tuh berisi kayak penjelasan, tapi penjelasannya itu lebih simpel, lebih ringkas. Jadi ini pasti bakal cocok banget buat kita yang lagi mau siap-siap buat UTBK. Kan kita kadang udah kelas 12 tuh udah lupa gitu kan. Aduh, dulu belajar apa ya ini. Nah, kalau pakai konsep kilat ini kita kayak dijelasin lagi, tapi tuh dia lebih ringkas. Jadi kita bakal lebih gampang ingat. Coba ya aku buka yang konsep kilat tentang sifat koligatif larutan. Oke, sekarang kita mulai dulu dari apa itu larutan. Misalnya ada segelas air nih yang ditambahkan dengan garam. Gitu guys, enak banget kan? Jadi nanti tuh memang beneran ada guru yang ngejelasin ke kita gitu loh. Dan penjelasannya nih aku suka banget, ngejelasinnya tuh bener-bener enak, simple, dan gampang dimengerti. Terus yang paling penting itu juga dilengkapin sama gambar atau animasi gitu loh. Jadi kayak kita nih misalnya lagi belajar larutan ya, kita jadi bisa ngebayangin gitu loh. Oh, ada air dimasukin gitu kan. Kalau misalnya ada, kalau aku sih ya pribadi, kalau misalnya ada kayak sesuatu kayak animasi atau apa ya, peraganya gitu, itu tuh jadi jauh lebih gampang buat dimengerti, dan yang pasti juga nggak cepat bosan. Yuk kita lanjut lagi belajarnya. Nah, simbol molaritas itu yang mana ya? Ayo guys, yang mana jawabannya? Jadi di Ruang Guru itu juga ada banyak banget ya latihan-latihan soal, dan ada juga section yang namanya ruang uji. Itu isinya bener-bener kayak latihan-latihan soal. Jadi juga enak ya, kita nggak usah capek-capek beli buku berat-berat gitu. Nah, ayo kita sekarang coba kerjain soal yang ini ya. Sekarang aku akan ajak Kak Fatan buat mainan kuis ini guys. Kita tantang ini si anak ITB. Simbol dari molaritas adalah apa ini nih? Simbol dari molaritas yang mana guys? Yang A atau yang B? Sumpah ini aku udah lupa. B itu. B. M gede, M kecil mah meter. Okay. Kok meter sih? Lu ngomongin molaritas. Molaritas B besar. Jadi ribut. B guys, kata Kak Fatan guys. Besar. Nah. B, coba B ya. B. Ih bener. Jawabannya B, M besar. Kimia dapet A. Beneran. Sumpah udah lupa banget. Harus dinyatakan dalam molaritas. Gitu guys, jadi setelah ada soal nanti juga misalnya kita salah gitu ya, itu bakalan dijelasin yang bener itu kayak gimana, terus pakai rumus apa gitu. Jadi enak ya kalau misalnya kita salah terus dijelasin yang benernya gimana, kan jadinya lebih apa ya, lebih ingat gitu, lebih ngelotok lah di kepala. Nah tadi kan kita udah yang IPA, mungkin biar adil kita coba yang IPS kali ya. Terus juga di sini nggak cuma IPA sama IPS, tapi ada juga ya guys yang buat SMK, UTBK, Mandiri, sampai pelatihan guru juga ada. Kita coba buka yang kelas 12 IPS ya. Nah terus udah keganti nih guys, semuanya sekarang jadi pelajaran-pelajaran IPS. Ayo siapa yang lagi belajar ini nih? Ada ekonomi, geografi, sejarah. Coba kita pilih yang mana nih ya? Biasanya yang paling banyak diminatin tuh ekonomi nggak sih? Coba kita buka yang ekonomi. Nah di sini ada semua materi kelas 12 IPS. Ada akuntansi, ada apa nih? Pelaporan perusahaan jasa. Kita coba yang ini aja kali ya. Akuntansi sebagai sistem informasi. Kita buka. Tuh sama ya, dia ada konsep kilat kalau kalian mau yang lebih simpel atau mau full materinya juga ada. Coba deh, berhubung aku udah lama ya nggak lihat, kita buka yang konsep kilat. Nah di sini ada banyak dari mulai sejarah sampai kuis-kuisnya juga ada. Coba kita buka yang pertama deh, sejarah, pengertian sama manfaat akuntansi. Jauh sebelum adanya Luca Pacioli, akuntansi sudah dipraktikkan lebih dari 7.500 tahun sebelum Masehi. Wow. Pada masa bangsa Sumeria,
Babilonia, dan Mesir kuno. Dan sama ya, di yang bagian IPS pun akan ada kuis akhir sama rangkumannya juga. Jadi kita udah dibuatin rangkuman kayak gini, full dengan gambar, dengan highlight, poin-poin gini. Jadi gampang banget kan guys belajarnya. Gimana guys, seru banget kan belajarnya? Dan semua yang tadi aku kasih ke kalian itu kalian bisa tonton sepuasnya kalau kalian udah langganan di Ruang Guru. Nanti juga aku bakalan kasih kode voucher aku ya, biar kalian bisa langganan lebih murah. Nah, dan menurut aku ya guys, jujur kalau dibanding sama dulu ya, aku harus kayak bimbel offline, capek-capek gitu ya. Jujur menurutku jauh lebih efektif Ruang Guru sih, karena kita bener-bener bisa sesuaiin sama kondisi kita gitu kan. Mau belajarnya kapan, di mana, atau misalnya nih aku lagi nggak ngerti gitu ya, terus pengen dijelasin lagi gitu, aku tuh bisa putar berkali-kali, mau beratus-ratus kali pun tuh bisa gitu, sampai aku bener-bener ngerti. Terus latihan soalnya pun juga banyak gitu. Jadi ya menurutku sih udah enak banget lah kalian tuh sekarang ada Ruang Guru. Oh ya, aku lupa, apalagi sekarang tuh lagi di pandemi kayak gini, aku dengar-dengar katanya kita harus mempraktekkan kayak pembelajaran jarak jauh gitu nggak sih? Jadi ini pasti akan ngebantu banget ya buat yang lagi pada kelas online. Nah terus guys, kalau ngomongin tentang persiapan UTBK atau SBMPTN atau ujian mandiri, intinya ujian buat nyari kampus lah ya, itu menurutku salah satu cara yang paling baik dan paling efektif gitu ya buat kita biar bisa sukses pas lagi ujian, itu adalah dengan perbanyak latihan soal. Jujur guys, kayak menurut aku sih ya bener-bener gak ada cara lain selain itu. Karena gini guys, kalau misalnya kita dari sebelum hari H ya, itu kita udah perbanyak latihan soal, kayak kita udah menguasai semua jenis tipe-tipe soal, itu nanti pas kita hari H lagi ngerjain pasti akan jauh lebih gampang, soalnya kita udah terbiasa ngerjain soal-soal itu. Nah, biar lebih semangat nih, aku mau kasih lihat anak-anak yang udah berhasil lolos UTBK di kampus-kampus favorit dari Ruang Guru. Tuh guys, ada yang lolos ke pendidikan dokter. Wow, keren banget. Wow, ada lagi nih, kedokteran Universitas Brawijaya. Wah, asli keren banget. Unair, ekonomi. Wow, UGM guys, tembus juga nih UGM. Oh ya guys, sesuai dengan janji aku tadi, aku sekarang mau kasih tahu kode kupon aku yang kalian bisa pakai di Ruang Guru. Nanti kalian bisa dapetin diskon sampai hampir 60%. Nah, cara pakainya gimana? Yuk langsung aja sekarang aku kasih tahu. Jadi guys, setelah kalian masuk ke aplikasi Ruang Guru, klik yang bagian pembelian, terus pilih yang kalian mau nih, ruang belajar ya. Ini kalian bisa pakai buat yang mau langganan 6 bulan, 12 bulan, atau 2 tahun. Nah, terus ini kalian pilih dulu ya guys, kalian sekarang kelas berapa, atau mau persiapan apa gitu. Ini coba ya aku pilih yang UTBK. Nah, terus nanti di bagian sini, bagian kupon, ini kalian klik ganti, terus kalian masukin RG Bianca, diketik RG Bianca kayak gini, terus gunakan. Udah deh, tuh kalian langganan dari 1,5 jadi 600, kalian hemat sampai 900.000, terus udah tinggal lanjut ke pembayaran gitu guys. Nah kalau menurut aku sih ya nggak ada sih guys alasan buat nggak pakai Ruang Guru, karena kita bisa belajar di mana aja, kapan aja. Mau kita nggak ngerti pun kita bisa ulang berkali-kali sampai kita ngerti. Terus juga gurunya ngejelasinnya enak ya, tadi lihat sendiri kan, to the point, terus gampang dimengerti, ada animasinya, ada gambarnya, dan yang pasti jauh lebih hemat juga ya dibanding kita harus bimbel offline, karena kan ini langganan sekali aja kita bisa lihat semuanya yang ada di sana. Terus ada latihan-latihan soal juga, kebayangkan nggak usah beli buku latihan soal, nggak usah berat-berat lagi. Aduh guys, kalian tuh pokoknya udah beruntung banget deh sekarang tuh udah ada Ruang Guru gini, bener-bener udah nggak ada lagi alasan buat kalian malas belajar. Pokoknya inget aja, yang namanya usaha nggak akan pernah mengkhianati hasil. Usaha yang besar pasti juga akan menghasilkan sesuatu yang besar guys. Dan ingat aja, 3 tahun masa SMA kalian itu adalah waktu yang sangat singkat tapi juga sangat menentukan masa depan kalian. Percaya deh sama aku yang udah ngelewati masa-masa itu, 3 tahun di SMA itu tuh waktu yang sangat singkat tapi juga sangat menentukan masa depan kita. Makanya jangan lupa teman-teman untuk selalu pergunain waktu sebaik-baiknya, selalu lakukan yang terbaik karena waktu nggak bisa diulang. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Dan jangan lupa terus dukung channel Bianca Kartika dengan klik tombol subscribe, karena subscribe dari kalian tuh guys yang bikin aku masih semangat terus buat bikin video-video seru lainnya. Dan jangan lupa ya guys buat pakai kode voucher aku di Ruang Guru. Good luck!